Baiklah, shalom dan selamat pagi kepada kita semua. Sebelum kita mulakan kebaktian kita pada pagi ini, saya akan membawa kita dalam doa pembukaan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk bersekutu dengan Engkau. Pimpinlah Tuhan semua pelayan Tuhan yang akan bertugas pada pagi ini, baik pemimpin pujian, pemain musik, dan begitu juga yang akan pengkhotbah yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi ini. Pimpin acara ini Tuhan dari permulaan, pertengahan hingga akhir, kiranya tiada yang akan mengganggu kebaktian pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan sudah berdoa. Amin. Shalom dan selamat pagi semua. Sebelum kita mulai kebaktian kita pada hari ini, mari kita buka Alkitab dalam Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kerja-Mu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mari kita mengangkat pujian dengan lagu-lagu kita.
Salam dan selamat pagi kepada saudara-saudara yang seiman dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi ini saya mau menyampaikan firman Tuhan, yaitu maju bersama Tuhan. Kenapa saya pilih tajuk ini yaitu maju bersama Tuhan? Sebab kadang-kala kita lupa apa rencana, apa yang kita buat, apa tindakan kita tidak sama, tidak bekerja dengan petunjuk Tuhan, tidak ikut sertakan Tuhan di dalam semua rencana kita. Sebab itu pagi ini kita membincangkan mengenai dengan maju bersama Tuhan. Maju bersama dengan Tuhan kita akan baca di dalam kitab Kejadian pasal 41. Siapa ada Alkitab, buka Alkitab Anda. Dalam Kejadian pasal 41 ayat 1 dan seterusnya, tapi saya baca hanya 7 ayat sahaja. Kejadian pasal 41 ayat 1 sampai 7. Kalau sudah semua dapat, kita baca sama-sama. Mulai dari ayat 1. 2, 3. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Setelah itu tertidur pula lah ia, dan bermimpi kedua kalinya tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Dan kita baca ayat 6, tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Ayat 7, bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun, agaknya ia bermimpi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami mohon Engkau singkapkan kebenaran firman-Mu untuk kami, supaya kami dapat maju bersama dengan Engkau di dalam tindakan, di dalam usaha, di dalam kami memerangi COVID-19, di dalam kami merencanakan dalam segala hal, biar kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak pada saat ini. Kami mohon curahkan Roh, supaya apa yang Engkau bicarakan kami dapat memahami dan menerimanya. Berbicaralah Bapak, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Maju bersama dengan Tuhan. Di dalam pembacaan kita ini saya mau beritahu dulu latar belakang supaya kita senang untuk memahaminya. Firaun adalah gelar raja di Mesir. Dan saat peristiwa itu waktu itu Yusuf dijual, dan lalu dia menjadi hamba kepada Potifar, dan kemudian difitnah dan dia masuk penjara, dan di penjara dia dikenal sebagai orang yang dipakai Tuhan untuk menafsirkan mimpi. Dan kemudian tepat pada waktu itu Firaun bermimpi dan menggelisahkan hatinya, dan dia tidak dapat memahaminya. Dan atas nasihat daripada seorang hamba, dia mengambil ataupun memberi perintah supaya Yusuf dikeluarkan dari penjara dan pergi ke istana untuk menjelaskan mimpi Raja Firaun. Nah, mari kita lihat di sini bahwa maju bersama Tuhan, pertama-tama kita harus mengerti bahwa hanya Tuhan yang mampu memberikan
misi untuk kita memahami berapa tahun di hadapan. Jadi sebab itu kita perlu maju bersama dengan Tuhan. 2020 tahun lalu, Jepun adalah negara dipilih untuk menjadi tuan rumah Sukan Olimpik, sukan yang terbesar dunia itu. Tapi di dalam semua rencana itu, Jepun sudah membelanjakan sekian juta yen untuk persiapan berapa tahun kemudian untuk tahun 2020 di dalam penganjuran temasa sukan yang terbesar itu. Dan Jepun sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi pada 2020. Demikian juga semua yang terlibat dalam sukan itu, seluruh dunia tidak mengerti, tidak tahu apa yang akan terjadi pada 2020. Dan sebab itu bulan 3 2020 terjadilah bahwa coronavirus mulai mengganas di seluruh dunia. Nah, Jepun pada waktu itu juga tidak terkecuali dan dilanda oleh pandemik ini. Sebab itu Jepun meminta supaya dia akan, dan atas permintaan beberapa negara, supaya dia akan menundakannya dan sampai pada tahun ini. Jadi rencana lagi tahun ini pasti anjuran itu akan diteruskan, tetapi kita belum tahu lagi. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, negara yang canggih sekalipun mereka tidak nampak apa yang akan terjadi di masa depan. Demikian juga Raja Firaun pada waktu itu, saudara, dia tidak nampak apa yang terjadi pada 14 tahun di hadapan. Oleh itu, kalau kita tidak tahu, kita tidak nampak, kita tidak dapat melihat lebih jelas ke hadapan, maka dengan demikian mari kita buka tirai rencana kita, tirai tindakan kita dengan berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara yang kekasih, Tuhan memperlihatkan Firaun 14 tahun ke hadapan. Kenapa saya kata 14 tahun ke hadapan? Di dalam mimpinya itu ialah Tuhan menyingkapkan kepada Firaun, cuma Firaun tidak memahami karena dia tidak hidup bersama dengan Tuhan. Hanya Yusuf, karena Yusuf bersama dengan Tuhan, dia dapat menyingkapkannya. Adapun mimpi Raja Firaun itu begini. Mimpi pertamanya ialah dia ada di tepi sungai Nil. Sungai Nil itu adalah sungai yang terbesar di Mesir. Dan pada waktu itu, di dalam mimpinya, dia melihat bahwa ada 7 ekor lembu yang baik badannya, tubuhnya, dan gemuk. 7 ekor itu kemudian ada lagi 7 ekor yang timbul di sungai Nil dan lalu berada di samping yang 7 gemuk itu. Tetapi yang ke-7 yang tampil kemudian itu adalah 7 ekor lembu yang kurus. Tetapi kemudian 7 yang kurus itu memakan 7 yang gemuk itu. Lalu terjagalah dia, terbangun dari tidurnya. Tetapi dia mimpi lagi kemudian yang kedua kali. Dia mimpi bahwa ada 7 bulir gandum yang gemuk dan dia ada bernas dan berisi. Tetapi kemudian ada lagi 7 bulir gandum yang kurus dan tidak berisi. Tetapi yang tidak berisi itu memakan 7 bulir yang berisi itu. Lalu dia bangun dan Raja Firaun sangat sedih, gelisah hatinya karena mimpi itu. Tetapi Firaun ada seorang yang boleh mendampingi dia, yaitu Yusuf, anak Yakub atau anak Israel. Dia adalah seorang yang takut akan Tuhan dan dia hidup bersama dengan Tuhan. Sebab itu mimpi Firaun itu dipahami oleh Yusuf. Dia menjelaskan artinya kepada Firaun. Arti mimpinya itu ialah
kedua mimpi itu adalah satu tujuan, memperlihatkan kepada Raja Firaun bahwa 7 tahun di hadapan dia bersama dengan dunia ketika itu akan hidup dalam kelimpahan, banyak makanan, subur, dan sebagainya. Tetapi selepas 7 tahun itu ada lagi 7 tahun, yaitu tahun kelaparan di seluruh dunia. Kelaparan yang bukan calang-calang, luar biasa kelaparan. 7 tahun di seluruh dunia ditimpa kelaparan 7 tahun. Jadi 14 tahun di hadapan Raja Firaun diperlihatkan oleh Tuhan, tetapi karena dia tidak turut bersama dengan Tuhan, tidak hidup bersama dengan Tuhan, dia tidak paham. Tetapi Yusuf, anak Israel, dia paham dan dia menjelaskan arti itu. Sebab itu saudaraku, melalui visi dari Tuhan itu, Firaun menghadapi 14 tahun ke hadapan bersama dunia pada ketika itu. Dan Firaun kemudian atas keyakinannya kepada penjelasan mimpi itu dari Yusuf, anak Israel itu, maka Firaun tidak lagi teragak-agak, tidak ragu-ragu melantik Yusuf menjadi seorang perdana menteri di Mesir waktu itu. Dan semua tanggung jawab di dalam kerajaannya seluruh Mesir diberikan kepada pundaknya Yusuf. Yusuf yang mentadbir, kecuali taktanya sahaja. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Yusuf kemudian dia melakukan bersama dengan Tuhan, dia bertindak bersama dengan Tuhan, dia mengumpulkan semua kelimpahan itu, semua gandum dan semua minyak dan juga anggur, dia dikumpulkan selama kelimpahan 7 tahun. Dan kemudian selepas 7 tahun bencana kelaparan terjadi, tetapi Mesir menjadi sumber makanan dunia ketika itu. Semua orang, semua negara-negara mengimportkan makanan daripada negara Mesir, karena Yusuf sebagai perdana menteri yang bijak yang dipakai oleh Tuhan ketika itu. Saudaraku yang kekasih, hanya dengan visi dari Tuhan kita dapat melihat ke hari depan. Yusuf mampu karena dia bersama dengan Tuhan. Adapun rencana kita, baik tahun ini, tahun depan dan sebagainya, itu tidak sempurna, saudara. Kenapa? Sebab kita tidak dapat melihatnya. Apakah itu berhasil? Apa yang akan terjadi pada waktu itu? Tetapi kita mampu melihatnya. Kita mampu berhasil kalau Tuhan turut bekerja bersama dengan kita. Sebab itu rencana kita tidak sempurna kalau kita tidak ikut sertakan Tuhan di dalam rencana kita, dalam tindakan kita. Kita tidak mampu melihat ke hadapan kalau kita tidak ikut sertakan Tuhan di dalam semua tindakan dan di dalam semua pekerjaan kita. Kita harus serahkan semua rencana, tindakan, pekerjaan, kehidupan kita di dalam kehendak Tuhan, di dalam kuasa Tuhan, di dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan yang mampu memberikan hari yang cerah buat semua orang yang bekerja bersama dengan Tuhan. Sebab itu saudaraku yang kekasih, di dalam firman Tuhan pernah menyebut begini, di luar aku, kata Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi kalau di dalam Yesus, kita akan hidup dan kita akan berhasil. Sebab itu kalau kita mau berhasil, kalau kita mau tindakan kita itu berhasil, kalau kita mau hidup kita itu ada jaminan dari sekarang sampai selama-lamanya, saudara, ikut sertakan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh itu, apapun plan kita, apapun rencana kita, apapun pekerjaan kita,
Surat firman Tuhan begini, jangan lupa rencanakan bersama dengan Tuhan. Karena di luar kehendak Tuhan, kita tidak mampu melakukannya. Kita tidak akan berhasil. Saya melakukan suatu tugas. Tugas saya selain daripada tugas-tugas rohani, saya juga menjalankan tugas tanggung jawab kepada kampung. Saudaraku yang kekasih, saya bukan orang yang pandai. Saya bukan orang yang tahu. Saya bukanlah orang yang bijaksana. Sebab itu saya selalu berserahkan kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau mau lakukan supaya aku lakukan, tunjukkan kepada saya. Saya selalu minta hikmat daripada Tuhan. Sebab saya mengingati bahwa raja yang paling berhikmat dalam dunia, dalam sejarah dunia yang paling bijak adalah Salomo. Tetapi Salomo sebelum dia sah menjadi seorang raja yang berkuasa, dia serahkan kepada Tuhan. Dia berkata, aku ini orang muda, aku tidak dapat mempertimbangkan perkara, tapi saya mau. Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta harta atau sebagainya, tapi pertama-tama yang dia minta hikmat mempertimbangkan perkara. Tetapi dari mana hikmat itu? Dari Tuhan. Dia hidup bersama dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan. Dia ikut sertakan Tuhan di dalam perkhidmatan sebagai raja. Dia ikut sertakan Tuhan di dalam dia mempertimbangkan perkara, di dalam dia mentadbirkan negara Israel pada ketika itu. Sebab itu saudara, jangan lupa, di hadapan kita tidak nampak, di hadapan kita belum tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita ikut sertakan Tuhan di dalam tindakan dan pekerjaan kita. Jangan lupa ikut sertakan Tuhan di dalam semua tindakan, usaha dan pekerjaan kita. Barang siapa tinggal dalam aku, ingat ini perkataan. Minggu lalu pun saya katakan begitu, berdasarkan firman Tuhan. Ini kata-kata Yesus. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, katanya, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Ingat saudaraku, di luar Tuhan Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Raja Firaun tidak boleh buat apa-apa. Sama dengan orang-orang lain tidak dapat berbuat apa-apa. Yusuf bukan karena bijaksana dan kemampuannya, tetapi karena dia selalu ikut sertakan Tuhan dalam hidupnya. Yusuf dipakai Tuhan. Yusuf dipakai Tuhan untuk menjadi seorang perdana menteri yang bijak. Bukan saja berguna bagi Firaun, tetapi seluruh rakyat Firaun. Bukan saja untuk negara Firaun, negara Mesir, tetapi juga dia sangat berguna bagi Allah untuk seluruh negara, seluruh dunia yang datang membeli makanan, mendapat makanan di tempatnya. Bagi keluarganya dari negara Kanaan, mereka juga pergi untuk mendapatkan makanan. Jadi dia, Yusuf, berguna bagi raja, berguna bagi negara, berguna bagi masyarakat seluruh dunia, berguna bagi keluarganya. Kalau kita mau jadi berguna bagi Allah dan masyarakat dan keluarga kita, saudara, ikut sertakan Tuhan dalam tindakan, dalam usaha, dalam pekerjaan Anda. Tuhan akan bekerja dan membuat kita akan berhasil. Dia akan memberi visi buat kita di masa depan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami bersyukur karena firman yang telah Engkau bicarakan pada pagi ini. Kami mohon Tuhan, ampuni kami dari semua dosa kalau selama ini kami tidak ikut sertakan Tuhan dalam tindakan kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami. Tetapi saat ini kami sadar di dalam firman bahwa di luar Engkau kami tidak dapat melakukan apa-apa. Tetapi kalau Engkau ada dalam hidup kami ada di dalam Engkau, firman-Mu ada dalam hidup kami akan mampu melakukannya.
bahkan kami ada jaminan hidup dari sekarang sampai selama-lamanya. Biar keberhasilan dinikmati oleh semua orang percaya pada saat ini. Kita pasti berhasil karena Tuhan Yesus turut serta dalam tindakan dan pekerjaan serta rencana kita. Terima kasih Bapak firman. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebagai penyambutan firman Tuhan dan tabung persembahan dijalankan, mari kita memuji Tuhan dan mengaku sungguh bangga Bapa. Kita masuk di dalam doa syafaat. Ingat bahwa kita masih berperang kepada COVID-19. Kita juga berdoa untuk semua jemaat kita sekarang ini berambur sudah karena pekerjaan, karena persekolahan, dan karena pandemik ini, maka tidak dapat bersama-sama lagi, apatah lagi bersama di gereja. Jadi kita doakan supaya dimanapun berada jemaat itu, biar Tuhan tetap kuatkan dan teguhkan. Bukan saja jemaat kita Tawayari, tapi juga jemaat Gereja Baptis Sunduran dan semua jemaat Tuhan di seluruh dunia. Kita berdoa untuk semua jemaat yang bekerja juga dan yang sedang mencari kerja dan jemaat yang bersekolah, sebab lockdown disambung lagi, jadi bersemuka sukar untuk diadakan. Kita mau berdoa supaya anak-anak kita ada tumpuan belajar meskipun di rumah. Kita mau berdoa untuk kerajaan negara dan negeri Sabah khasnya, supaya Tuhan campur tangan untuk mereka menangani pandemik ini dan mengatur kebajikan seluruh rakyat. Kita mau berdoa pada saat ini untuk persembahan dan persepuluhan sebentar tadi yang telah kita persembahkan kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, saat ini kami mengakui kelemahan dan kekurangan kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami buat. Kami tidak mampu menghadapinya lagi, khususnya pandemik COVID-19 yang sekian lama telah menjadi suatu dalang kepada segala mangsa, kepada satu dalang untuk menyakitkan, untuk membunuh seluruh umat manusia di seluruh dunia. Sekarang ini tidak ada yang boleh berbuat apa-apa, apatah lagi berkumpul di gereja, apatah lagi untuk berjalan-jalan atau sebagainya, karena pandemik ini semakin mengganas. Kami tidak mampu sudah Tuhan, tetapi kami percaya, kami bersyukur karena Tuhan kami adalah Tuhan Yesus yang berkuasa di surga dan di bumi, mampu untuk melakukannya. Kiranya Tuhan berkenan untuk memutuskan penularan COVID-19 ini, bahkan menghancurkan dari muka bumi dalam nama Yesus. Dan bebaskanlah semua yang sakit karena COVID-19, bebaskanlah dengan kesembuhan, dan cegahlah
dan hindarilah semua umatmu di seluruh dunia ini dari COVID-19, dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Kami mau berdoa pada saat ini untuk semua jemaat kami yang berambur karena pandemik, karena persekolahan, karena pekerjaan, ada di mana-mana. Biar Tuhan terus menyertai mereka, dan berdoa untuk yang ada di Indon. Tuhan kuatkan mereka untuk terus percaya. Lindungi mereka dari COVID-19, lindungi mereka dari semua bahaya. Buat mereka yang berada di Sendakan, di Tawau, ataupun di mana saja berada, yang ada di Sandau, ada di Tawayari ini, ada di Tungku, dan ada di Sunduron. Tuhan hindari daripada semua bahaya, khususnya hindari dari COVID-19. Tetapi tetap bungkus dengan kuasa darah, kuatkan mereka meskipun tidak dapat kami berkumpul di dalam gereja karena pandemi. Tetapi kuatkan mereka, teguhkan mereka, beri kerinduan untuk mereka bersekutu dengan Tuhan dimanapun mereka berada. Kami mau berdoa pada saat ini buat pekerjaan semua jemaat. Tuhan, buatlah mereka mendapat kasih dari majikan mereka, buat mereka mendapat kasih dari semua orang sekeliling mereka, supaya mereka juga terus dapat mengucap syukur kepada Tuhan dan menjadi saksi kepada banyak orang yang belum percaya. Bagi mereka yang sedang mencari kerja, permudahkan mereka untuk mendapat kerja, bukalah jalan untuk mereka mendapat kerja Tuhan, supaya mereka selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mau berdoa untuk semua jemaat yang mengalami penyakit, kami sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Semua rencana gereja Tawayari, rencana gereja Baptis Sunduran, bahkan semua umat Kristen di seluruh dunia, kami serahkan rencana mereka ke dalam tangan Tuhan, biar rencanamu yang akan jadi. Terima kasih Bapak. Saat ini kami menyerahkan kerajaan negara Malaysia, kerajaan negeri Sabah khususnya, kiranya Tuhan turut campur tangan dalam pentadbiran, di dalam mereka mengambil keputusan, di dalam semua tindakan untuk mentadbirkan negara dan negeri Sabah. Kiranya Tuhan campur tangan, supaya mereka akan melakukannya dengan hikmat dari Tuhan, supaya mereka akan dapat melakukannya sesuai dengan telunjuk Tuhan, dan biar negara ini dan negeri Sabah khususnya akan dapat menikmati kebaikan Tuhan di bumi Malaysia ini. Kami mau berdoa Bapa di surga, biar semua umatmu di seluruh Malaysia, bahkan seluruh dunia, akan terus hidup bebas untuk memuliakan namamu. Kami mau berdoa untuk persembahan persepuluhan sebentar tadi yang telah kami persembahkan. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya untuk menyokong pekerjaan Tuhan. Kami mau berdoa, berkatilah setiap tangan yang telah memberi persembahan persepuluhan ini, supaya mereka akan terus mengucap syukur. Berkati pekerjaan, pelayanan, dan pelajaran mereka. Kami mau berdoa untuk mereka kalau dalam kekurangan sehingga tidak dapat memberi persembahan, Tuhan cukupkan mereka, supaya mereka juga dapat menyokong pekerjaan Tuhan melalui berkat yang mereka terima dari Engkau. Kami mau berdoa Bapa di surga untuk semua pelayanan kami minggu depan, bahkan seluruh ahli jawatan kuasa gereja dan semua jemaat. Siapkan kami untuk terus bersekutu dengan Engkau. Siapkan kami apa yang harus kami buat untuk pelayanan gereja Baptis Tawayari, pelayanan gereja Baptis Sunduran. Kami berdoa juga untuk Ilni yang melayani di Lion, karena Engkau terus memakai dia di dalam pelayanan yang penuh kuasa dan penuh dengan penyertaan Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur segala kebaikan Tuhan. Kami mau suraikan jemaat bersama kami di mana saja mereka berada di rumah masing-masing. Kami mau tutup acara ini dengan melandaskan kuasa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami